Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, draft jurnal kami mengenai penerapan algoritma SIM 4.5 dan Naif Bayes dalam mengidentifikasi potensi fraud PT Pertamina. Perkenalkan, saya Muhammad Abidus Syaifi dengan NIM A11 2023 15285 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dianuswantoro, Semarang. Perkenalkan, nama saya Raditya Inaku dengan NIM A11 2023 15154 dari kampus Universitas Dianuswantoro, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Informatika. Yang pertama, abstrak. Fraud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang ataupun kelompok orang secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan atau pihak lain. Kecurangan ini dilakukan untuk menguntungkan pribadi ataupun kelompok atau organisasi. Akibat dari kecurangan tersebut, perusahaan ataupun instansi pemerintah mengalami penurunan produksi dan pendapatan. Salah satu kasus besar yang menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia adalah korupsi impor gas alam cair PT Pertamina Persero. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui dan mengidentifikasi terjadinya fraud PT Pertamina Persero dengan menggunakan algoritma data mining SIM 4.5 dan fraud pada PT Pertamina Persero dan Naif Bayes. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Naif Bayes memberikan akumulasi 82,3% dan data mining SIM 4.5 sebesar 87,5% pada dataset simulasi. Penelitian ini disarankan menggunakan gabungan metode mengacu pada data yang digunakan menggunakan data simulasi karena data asli bersifat terbatas dan tidak dipublikasikan secara terbuka. Kata kunci: fraud, PT Pertamina Persero, data mining, SIM 4.5, Naif Bayes. Lanjut, di sini ada pendahuluan. Korupsi merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang memberikan dampak luas secara ekonomi, sosial maupun politik. Salah satu kasus besar terjadi di tahun 2018 sampai 2023 terjadi pada PT Pertamina Persero. Dugaan tindakan korupsi oleh jajaran direksi menyebabkan kerugian negara yang diperkirakan hampir 1,1 kuadriliun. Permasalahan penelitian ini didasari dari ketidakmampuan sistem pengawasan manual dalam mendeteksi secara adanya fraud dalam proses pengadaan. Seiring perkembangannya teknologi, pendekatan berbasis data mining dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengungkap pola transaksi yang mencurigakan. Dua metode yang kami akan gunakan dalam penelitian klasifikasi ini adalah algoritma SIM 4.5 dan Naif Bayes. Meskipun memiliki asumsi independensi antar fitur, dengan membandingkan kedua algoritma tersebut, diharapkan dapat diketahui metode mana yang lebih unggul atau kombinasi keduanya yang paling efektif dalam konteks deteksi fraud di BUMN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan kedua algoritma dalam mengidentifikasi indikasi fraud pada data simulasi pengadaan Pertamina. Secara khusus, penelitian ini ingin mengetahui tingkat akurasi, precision, dan rekal dari kedua metode tersebut. Secara teori, data mining adalah proses mengekstraksi informasi yang berguna dari kumpulan data yang besar. Dalam konteks deteksi fraud, teknik data mining digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola yang tidak wajar dari aktivitas transaksi. Algoritma SIM 4.5 bekerja dengan membentuk struktur data informasi dan dataset. Sedangkan Naif Bayes mengandalkan teori probabilitas Bayes untuk memprediksi kelas data berdasarkan frekuensi kemunculan atribut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem deteksi fraud di lingkungan BUMN PT Pertamina Persero. Dengan implementasi metode yang tepat, diharapkan risiko fraud dapat ditekan dan dievaluasi. Penelitian ini juga memberikan gambaran bagi mengambil kebijakan bahwa pengawasan berbasis teknologi merupakan keharusan di era digital saat ini. Kemudian ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen berbasis simulasi data. Rancangan penelitian ini bertujuan membandingkan dua algoritma klasifikasi dalam data mining, yaitu C4.5 dan Naif Bayes. Dalam mendeteksi fraud yang disimulasikan dari kasus pengadaan Pertamina, populasi penilaian tidak berasal dari data asli, melainkan dari data simulasi yang mewakili karakteristik transaksi
transaksi pengadaan pada BUMN yang berpotensi mengandung fraud. Sampel penelitian berupa laporan keuangan, laporan penghasilan, laporan pengeluaran, jumlah gas alam cair yang diekspor, jumlah gas alam cair yang diimpor, waktu transaksi, dan label indikasi fraud. Data dikumpulkan melalui penyusunan dataset simulasi berbasis literatur dan laporan investigasi mengenai kasus fraud Pertamina. Sampel disusun untuk menggambarkan kondisi realistis sesuai berita yang dilansir oleh media nasional dan laporan ACFE. Instrumen penelitian berupa software analisis data visualisasi grafik menggunakan Matplotlib, Seaborn, dan Excel. Proses analisis ini dimulai dari tahap pre-processing data, pemisahan data latih dan uji, pelatihan model menggunakan algoritma C4.5, dan naive bayes. Evaluasi perform model melalui metrik akurasi, precision, dan recall, serta visualisasi hasil berupa grafik evaluasi dan laporan keputusan. Alat utama dalam penelitian ini adalah komputer dengan spesifikasi RAM 8GB dan prosesor Intel i5. Sedangkan bahan berupa file dataset simulasi dalam format CSV. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 minggu dengan asumsi lingkungan eksperimen yang dilakukan secara daring. Menghasilkan aturan keputusan yang transparan dan mudah dimengerti seperti dalam bentuk logika if-then. Sementara itu, naive bayes adalah algoritma klasifikasi berbasis probabilitas yang menerapkan teorema Bayes dengan asumsi bahwa setiap atribut bersifat independen terhadap atribut lainnya. Meskipun sederhana, metode ini sangat efisien untuk dataset besar dan sering digunakan dalam deteksi spam, klasifikasi teks, dan analisis risiko. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan keberhasilan penerapan kedua algoritma ini dalam konteks sektor publik. Suryanto dan Haryato 2020 menunjukkan bahwa data mining dengan algoritma klasifikasi mampu mengidentifikasi indikasi fraud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian Nugroho 2021 menunjukkan bahwa algoritma C45 efektif dalam memetakan potensi fraud dari data pengadaan pemerintah daerah. Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan masing-masing dan relevan diterapkan dalam kasus pengadaan Pertamina. Kemudian ada penelitian dan implementasi. Perbandingan dua algoritma. Dataset penelitian terdiri dari 1.245.678 transaksi keuangan Pertamina periode 2020 sampai 2023 dengan 18 variabel prediktor. Setelah proses pembersihan data diperoleh lagi 1.187.432 transaksi valid yang terdiri dari 98,4% transaksi normal, 1.168.461 rekor, dan 1,6% transaksi fraud, yaitu 18.971 rekor. Ketidakseimbangan kelas ini diatasi menggunakan teknik SMOT untuk meningkatkan kualitas model. Penelitian mengimplementasikan dua algoritma utama untuk mendeteksi fraud dengan hasil sebagai berikut. Algoritma C4.5 menunjukkan performa yang lebih baik dengan akurasi 89,3% dibandingkan naive bayes 83,2%. Keunggulan C4.5 disebabkan kemampuannya membangun decision tree yang dapat menangani atribut kontinu dan kategorikal secara efektif, serta mampu mengatasi noise dalam data fraud yang kompleks. Nomor 2, identifikasi fraud. Analisis menggunakan C4.5 mengidentifikasi 5 variabel data paling berpengaruh dalam mengidentifikasi deteksi fraud. Yang pertama adalah variabel transaksi, yang kedua frekuensi vendor, yang ketiga waktu transaksi, yang keempat kategori, dan yang kelima lokasi.
Berdasarkan hasil visualisasi informasi tersebut, variabel nilai transaksi memberikan kontribusi sebesar 0,287, menunjukkan bahwa transaksi bernilai tinggi lebih dari 3 miliar, memiliki probabilitas fraud 2,8 kali lebih tinggi, disusul oleh frekuensi vendor 0,234 dan waktu transaksi 0,176. Variabel kategori dan lokasi memiliki pengaruh lebih rendah terhadap klasifikasi fraud. Yang ketiga, pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan data mining dapat mendeteksi fraud dengan akurasi tinggi. Algoritma SIM425 mencapai akurasi 89,3%, melampaui naive Bayes yang hanya sekitar 83,2%. Keuntungan SIM425 adalah kemampuan untuk membangun pohon keputusan yang dapat ditafsirkan dan berhasil menangani variabel campuran numerik dan kategori. Yang keempat ada perbandingan penelitian sebelumnya. Jadi di sini kita membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menunjukkan perkembangan dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian tahun ini akurasi 89,3%, rekal 87,4% dengan menggunakan algoritma SIM425, dan penelitian dengan menggunakan F-Bayes, akurasi menghasilkan 83,2% dan rekal menghasilkan 85,3%. Sedangkan menggunakan metode Bhattacharya et al. Pada 2011, seorang peneliti dengan menggunakan algoritma SIM425 menghasilkan 85,1% dengan rekal 82,7%. Pada tahun 2010, seorang peneliti bernama Pehua et al. Mendeteksi menggunakan metode naive Bayes dengan menghasilkan 79,4% dan 81,2% rekal. Keunggulan ini dicapai melalui processing yang optimal dan pemilihan fitur yang disesuaikan dengan karakteristik industri migas, serta penanganan missing values yang lebih baik menggunakan teknik SIM425. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data simulasi yang disusun berdasarkan pola dan kronologi kasus nyata korupsi Pertamina Persero. Hal ini dikarenakan data ahli bersifat terbatas, tidak dipopulasikan secara terbuka, dan termasuk kategori data sensitif yang masih dalam proses hukum. Namun, struktur dan atribut disusun menyerupai kondisi nyata berdasarkan laporan dari media terpercaya seperti Kompas, LKPP, BKP, KPK, sehingga relevan untuk mengidentifikasi fraud. Di sini ada penutup, yaitu simpulan dari kami berdasarkan hasil analisis terhadap kedua algoritma dapat disimpulkan bahwa algoritma C4.5 memiliki performa klasifikasi yang tinggi dengan akurasi 89,3%, menjadikannya klasifikasi yang tepat untuk menyajikan logika keputusan yang transparan dan dapat dimengerti oleh auditor. Sementara itu, algoritma naive Bayes menghasilkan akurasi 83,2% dan memiliki kelebihan untuk digunakan sebagai klasifikasi cepat. Kedua algoritma dapat meningkatkan efektivitas sistem deteksi fraud PT Pertamina. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pendekatan berbasis data mining sebagai solusi pengawasan anti korupsi yang modern dan efisien. Untuk daftar pustakanya di sini sudah tersedia. Ada beberapa daftar pustaka, ada dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang diambil dari 2023, dan ada Komisi Pemberantasan Korupsi diambil juga dari 2023, ada dari Nugroho diambil dari 2021, dan Suryanto dan Haryanto diambil dari 2020. Dan ada juga Kompas diambil dari 2023 Mei 17.
Oke, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.